الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس فاتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengingatkan kembali untuk kita semua, marilah kita senantiasa memperhatikan iman Islam kita, memperhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya terus kita meningkatkannya dan menjaganya sampai akhir hayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Dengan dasar iman, Islam dan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hambanya kelak dari api neraka dan memasukkannya ke surga dengan izinnya. Kita semua yakin, seyakin-yakinnya hadirin yang Allah muliakan, bahwa diri-diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian kita terus tingkatkan takwa kita, karena dengan dasar takwa Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perintah kepada umatnya agar tetap beristiqomah, berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istiqomahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, beristiqomahlah, tetaplah lurus seperti yang diperintahkan. Istiqomah bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan akal-akalan kita, bukan dengan kehendak kita, tetapi istiqomah itu mengikuti jalur Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah taala berfirman, kama umirta, sebagaimana yang diperintah. Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah berkata, al-istiqamatu kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Istiqomah itu adalah merupakan ungkapan tentang berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fi'lan wa tarkan. Perintahnya dijalankan dan larangannya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang Allah muliakan, memberikan
targhib, motivasi kepada kita semua agar kita istiqomah sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah ia, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sarana atau asbab istiqamah yang apabila kita menjalaninya maka diharapkan kita akan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah islahul qulub, artinya memperbaiki hati. Selalu memperbaiki hati kita, karena hati kita, kata ulama, yataqallab, selalu berubah-ubah. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati kita, karena pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan kepada jasad kita, bukan kepada bentuk fisik kita, tetapi kepada hati kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila dia baik maka jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila dia rusak maka jasadnya pun akan rusak. Oleh karena itu tugas kita adalah hendaknya memperhatikan hati kita, di mana pandangan Allah tertuju padanya. Dan yang membuat seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya selalu dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, dengan kebaikan, dan selalu mensucikan hatinya. Kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang paling utama, seutama-utama manusia, dan kedudukannya setelah Nabi dan Rasul. Kalau kita lihat kehidupan Abu Bakar Siddiq, beliau kaya. Banyak orang atau banyak sahabat yang miskin, tetapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka. Tidak terkenal ibadah Abu Bakar Siddiq, sedangkan sebagian sahabat ketika ibadah sangat luar biasa. Bahkan ketika sholat malam ada yang bersandar di tiang atau ada yang memakai tali. Abu Bakar Siddiq tidak terkenal ibadahnya seperti mereka. Kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal di tengah keluarganya, sedangkan para sahabatnya sebagiannya meninggal di medan pertempuran berjihad. Bahkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh. Tetapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka. Dan ini dinyatakan oleh Abu Bakar bin Iyash. Beliau berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam, walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbih." Abu Bakar Siddiq tidak mengungguli mereka. Tidak mengungguli mereka karena banyak salatnya dan karena banyak puasanya, akan tetapi dengan sesuatu yang menetap di hatinya. Sehingga benarlah apabila dikatakan seandainya iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dalam sebuah timbangan dan iman semua manusia ditimbang dalam sebuah timbangan, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian di antara sebab yang membuat kita istiqomah adalah imsakul lisan
anil khawd fil batil. Menjaga lisan kita dari berbicara dalam hal-hal yang batil, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan sebuah perkara yang aku pegang perkara tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul rabbi Allah, tsumma istaqim." Katakanlah, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian sahabat tadi berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling kau khawatirkan atas diriku? Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi lisan nafsihi. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya sendiri dan beliau bersabda, "Hadza." Inilah. Artinya lisan ini yang aku khawatirkan atas dirimu. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperhatikan apa yang keluar dari lisan-lisan kita. Kemudian di antara sebab istiqomah yang disebutkan oleh ulama adalah musahabatus shalihin, berkawan dengan kawan-kawan yang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama mathal al-jalisis soleh wa jalisis su." Sesungguhnya perumpamaan kawan yang soleh dan kawan yang buruk, kahamilil miski wa nafikhi al-kir, seperti orang yang menjual minyak wangi dan peniup api. Fahamilul misk imma an yuhziyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi bisa jadi engkau diberi hadiah dengan minyak wangi, atau engkau beli minyak wangi darinya, atau engkau mencium bau yang harum darinya. Sedangkan nafikhul kir, ini pandai besi, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Bisa jadi membakar pakaianmu atau engkau mendapati bau yang busuk. Kemudian di antara sebab mendatangkan istiqomah adalah luzumu as-sunnah, luzumul ittiba, senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antara wasilah yang paling kuat adalah mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara sebab istiqamah adalah thalabul ilmi syar'i. Kita terus menuntut ilmu syariat, ilmu syar'i, yang mana ini merupakan warisan dari para nabi dan rasul, di mana rasul kita yang mulia dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "Innal anbiya," sesungguhnya para nabi itu, "lam yuwarithu dinaran wala dirhama," tidak mewariskan dinar dan dirham. "Wa inna mawaratul ilm," yang mereka wariskan adalah ilmu. "Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil keberuntungan yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah ulama. Dan orang-orang yang selamat dari fitnah dunia dan dari syahwat adalah orang-orang yang berilmu. Dan ini telah dibuktikan ketika manusia banyak yang terfitnah oleh Qarun dan hartanya dan tergoda dengan Qarun, yang selamat adalah orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 80, "Wa qala alladhina utul ilm," berkatalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, "Wailakum thawabullahi khairun liman aman." Celaka kalian,
pahala Allah lebih baik untuk orang yang beriman. Wa amila salihah, dan orang yang beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan itu tidak didapat kecuali untuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menapaki sebab-sebab istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan samarat al-istiqamah, buah dari istiqamah. Sesungguhnya buah dari istiqamah sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah as-sabatu 'ala ad-din. Orang yang istiqomah akan kokoh berada di atas agamanya. Ulama berkata, man istaqama tsabata. Orang yang istiqomah akan kokoh agamanya. Wa man tsabata nabata. Dan orang yang kokoh akan tumbuh. Wa man nabata athmara. Dan barang siapa yang tumbuh, dia pun akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsaqafi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, haditsni bi amrin, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah perkara yang dengannya aku pegang teguh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qul rabbi Allah, katakanlah Rabbku adalah Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian di antara buah istiqomah adalah al-hayatut thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik sebagaimana penafsiran ulama adalah insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalb, lapangnya dada dan tenangnya hati. Kita semua ingin memiliki dada yang lapang dan ingin memiliki hati yang tenang. Itu tidak ada melainkan dalam dua hal, iman dan amal soleh. Dan itu terangkum dalam istiqamah. Apabila hati kita sempit, apabila hati kita terasa susah, hidup susah, dan terasa keras, maka ketahuilah ada salah satu dari iman atau amal yang cacat. Oleh karena itu, perbaiki iman kita dan amal kita. Kemudian di antara buah dari istiqomah adalah al-busyra 'indal maut, mendapatkan kabar gembira ketika sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat kepadanya ketika sakaratul maut, dan mereka berkata alla takhafu wa la tahzanu, hendaknya kamu jangan takut dan jangan bersedih, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Ini merupakan buah yang sangat istimewa untuk orang yang istiqomah. Dan akhirnya orang yang istiqomah memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat, jadi atas istiqomah mereka.
Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, akhirnya kita minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita minta pada Allah agar Allah kelak kalau mewafatkan kita semua, mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.